Stop. Sebelum Bapak Ibu percaya angka rapel yang ada di WA itu, dengarkan ini dulu. Ada 7 hoaks berbahaya yang sedang beredar dan sudah menipu jutaan orang. Hari ini 20 Maret 2026, kita bongkar satu persatu. Plus, kita hitung bersama berapa sebenarnya nominal rapel pergolongan I sampai IV berdasarkan formula yang benar. Fakta, angka, matematis, jangan kemana-mana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak dan Ibu yang saya hormati. Hari ini tanggal 20 Maret 2026 dan hari ini kita tidak akan berbasa-basi panjang, kita akan langsung masuk ke inti permasalahan yang sudah terlalu lama dibiarkan berkembang liar. Kita akan membongkar hoaks dan kita akan menggantikan hoaks itu dengan fakta matematis yang jelas, transparan dan bisa diverifikasi oleh siapapun. Tapi sebelum itu, izinkan saya menyapa Bapak Ibu dengan penuh ketulusan. Semoga hari ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat, semangat, dan berbahagia bersama keluarga. Semoga segala urusan dimudahkan dan segala kebutuhan dicukupkan. Amin ya Rabbal Alamin. Video hari ini saya dedikasikan khusus untuk Bapak Ibu semua, para pensiunan yang dengan setia menunggu haknya, yang dengan sabar menantikan kepastian, dan yang tidak jarang menjadi korban pertama dari berbagai informasi yang tidak bertanggung jawab. Sudah cukup. Sudah terlalu lama kita diombang-ambingkan oleh kabar yang tidak jelas. Sudah saatnya kita duduk bersama, berpikir jernih, dan memisahkan mana yang fakta, mana yang fiktif. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membongkar hoaks satu persatu, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu mengapa hoaks di bidang pensiun ini sangat berbahaya. Berbeda dengan hoaks tentang berita hiburan atau gosip selebriti yang dampaknya relatif ringan, hoaks tentang pensiun memiliki konsekuensi yang bisa sangat serius bagi kehidupan nyata para pensiunan. Bahaya pertama, keputusan finansial yang salah. Ketika seseorang percaya bahwa rapelnya akan sebesar 8 juta atau 10 juta, ia mungkin akan mulai membuat rencana pengeluaran besar berdasarkan angka itu. Memesan barang, berjanji membayar hutang, atau bahkan meminjam uang dengan jaminan rapel yang belum pasti. Ketika kenyataannya tidak sesuai, dampaknya bisa sangat menyakitkan secara finansial. Bahaya kedua, tekanan psikologis dan kekecewaan. Ekspektasi yang terlalu tinggi akibat informasi yang tidak akurat akan berujung pada kekecewaan yang sangat dalam ketika realita tidak sesuai. Bagi para pensiunan yang sudah berusia lanjut, tekanan emosional seperti ini bisa berdampak pada kesehatan mental dan fisik. Bahaya ketiga, menjadi sasaran empuk penipuan. Ketika pensiunan sudah terlanjur yakin bahwa mereka akan menerima uang besar, mereka menjadi sasaran empuk bagi penipu yang menawarkan percepatan proses atau jasa-jasa fiktif lainnya dengan imbalan biaya di muka. Bahaya keempat, polarisasi dan konflik sosial. Hoaks pensiun sering memicu perdebatan dan konflik di antara sesama pensiunan, antara yang percaya dan yang tidak percaya. Persatuan dan kerukunan di komunitas pensiunan bisa terganggu. Bahaya kelima, menggerus kepercayaan pada sumber resmi. Ketika terlalu banyak informasi tidak resmi yang beredar, masyarakat bisa kebingungan membedakan mana yang benar. Kepercayaan pada lembaga-lembaga resmi pun bisa terkikis. Itulah mengapa membongkar hoaks bukan hanya soal meluruskan informasi. Ini adalah upaya perlindungan nyata terhadap jutaan pensiunan yang rentan menjadi korban. Baiklah, sekarang saatnya kita masuk ke inti pembahasan. Berikut adalah 7 hoaks tentang rapel pensiun 2026 yang paling sering beredar dan paling berbahaya. Hoaks pertama, semua pensiunan akan mendapat rapel 8 juta. Ini adalah hoaks yang paling masif beredar. Angka 8 juta diklaim sebagai nominal standar yang akan diterima semua pensiunan tanpa terkecuali. Fakta, tidak ada nominal standar untuk semua pensiunan. Rapel dihitung berdasarkan selisih gaji pokok individual dikalikan jumlah bulan tunggakan. Untuk pensiunan golongan I dengan masa kerja rendah, nominalnya bisa jauh di bawah 1 juta. Sementara pensiunan golongan IFA dengan masa kerja panjang mungkin mendapat lebih dari 1 juta. Tidak ada yang mendekati 8 juta, kecuali dalam skenario yang sangat spesifik dan tidak umum. Hoaks kedua, rapel sudah pasti cair tanggal sekian bulan Maret. Beredar informasi dengan tanggal spesifik, lengkap dengan format yang seolah-olah sangat resmi, menyebutkan bahwa rapel sudah dipastikan cair pada tanggal tertentu di bulan Maret. Fakta, sampai tanggal 20 Maret 2026, tidak ada pengumuman resmi dengan tanggal pasti pencairan dari Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, PT Taspen, maupun PT Asabri. Tanggal yang beredar di media sosial adalah spekulasi, prediksi, atau dalam beberapa kasus, rekayasa untuk menarik perhatian. Hoaks ketiga, rapel hanya untuk pensiunan yang aktif di bank tertentu.
muncul klaim bahwa rapel hanya akan dicairkan melalui satu bank tertentu, dan pensiunan yang rekeningnya di bank lain harus segera pindah rekening. Fakta, Taspen bekerja sama dengan berbagai mitra bayar termasuk BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan kantor pos. Tidak ada kebijakan yang mengharuskan pensiunan pindah ke bank tertentu untuk bisa menerima rapel. Hati-hati, modus ini sering digunakan untuk mengarahkan pensiunan ke rekening tertentu yang sebenarnya dikendalikan penipu. Hoax keempat, ada biaya administrasi untuk mempercepat pencairan rapel. Banyak pensiunan yang menerima pesan atau telepon dari oknum yang mengaku petugas Taspen dan menawarkan percepatan pencairan rapel dengan biaya administrasi tertentu. Fakta, tidak ada biaya apapun yang dibenarkan untuk proses pencairan pensiun, rapel, maupun THR. Seluruh proses adalah gratis. Taspen tidak pernah meminta biaya dalam bentuk apapun melalui telepon atau WhatsApp. Ini adalah modus penipuan yang sudah lama dikenal. Hoaks kelima, rapel tidak akan diterima jika tidak verifikasi sebelum tanggal sekian. Muncul pesan berantai yang menimbulkan kepanikan dengan mengklaim bahwa pensiunan yang tidak melakukan verifikasi sebelum tanggal tertentu akan kehilangan haknya untuk menerima rapel. Fakta, verifikasi data memang penting, tapi tidak ada tenggat waktu yang menyebabkan hak rapel hangus. Verifikasi adalah untuk memastikan proses pencairan berjalan lancar, bukan syarat kepemilikan hak. Hak rapel tidak bisa hangus hanya karena belum verifikasi dalam waktu tertentu. Hoax keenam, pensiunan golongan rendah tidak berhak dapat rapel. Ada klaim yang menyebutkan bahwa rapel 2026 hanya diperuntukkan bagi pensiunan golongan 3B dan EV, sementara pensiunan golongan AIM dan DUE tidak termasuk. Fakta, rapel berlaku untuk semua golongan pensiunan yang gaji pokoknya mengalami penyesuaian. Jika kebijakan kenaikan gaji berlaku untuk semua golongan, maka rapel pun berlaku untuk semua golongan. Tidak ada diskriminasi berdasarkan golongan dalam hak rapel. Hoax ketujuh, rapel sudah masuk rekening, cek sekarang. Ini adalah hoax yang paling licik. Beredar pesan yang seolah-olah mengumumkan bahwa rapel sudah mulai masuk rekening, mendorong orang untuk segera cek saldo, dan seringkali mengarahkan ke link phishing untuk mencuri data perbankan. Fakta, informasi pencairan resmi tidak pernah disebarkan melalui pesan berantai tanpa sumber yang jelas. Cek saldo harus dilakukan langsung melalui aplikasi bank resmi atau ATM, bukan melalui link dari pesan yang tidak dikenal. Setelah kita membongkar 7 hoaks di atas, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara Bapak Ibu memverifikasi sebuah informasi sebelum mempercayainya? Saya akan berikan panduan praktis yang bisa langsung diterapkan. Langkah verifikasi pertama, cari nomor peraturan. Setiap kebijakan pemerintah yang sah selalu memiliki nomor dan tanggal pengesahan yang spesifik. Contohnya PP nomor 8 tahun 2024. Jika sebuah informasi mengklaim ada kebijakan baru, tapi tidak menyebut nomor peraturannya, itu tanda bahaya pertama. Langkah verifikasi kedua, cek website resmi. Buka langsung taspen.co.id atau kemenkeu.con.co.id. Informasi resmi selalu dipublikasikan di sana sebelum beredar di mana-mana. Jika informasi tidak ada di website resmi, besar kemungkinan itu belum valid. Langkah verifikasi ketiga, bandingkan dengan beberapa media nasional. Informasi yang valid dan penting biasanya diliput oleh lebih dari satu media nasional terpercaya. Jika hanya ada di satu portal tidak dikenal atau hanya beredar di grup WA, perlu dipertanyakan. Langkah verifikasi keempat, tanyakan ke kantor Taspen. Jika masih ragu, cara paling pasti adalah menghubungi atau mendatangi langsung kantor Taspen terdekat. Petugas Taspen yang resmi akan memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Langkah verifikasi kelima, gunakan logika dasar. Klaim yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan biasanya memang bukan kenyataan. Jika ada yang mengklaim semua pensiunan dapat 8 juta, coba hitung sendiri apakah itu masuk akal berdasarkan gaji pokok yang Bapak Ibu tahu. Sekarang mari kita luruskan dasar hukum yang sebenarnya mengatur rapel gaji pensiunan 2026. Landasan hukum utama yang saat ini berlaku dan mengatur besaran pensiun pokok adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. PP ini menetapkan penyesuaian besaran pensiun pokok dan sekaligus menjadi dasar perhitungan apabila ada rapel yang timbul akibat keterlambatan implementasi. Sebelumnya, aturan yang berlaku adalah PP Nomor 18 Tahun 2019. PP Nomor 8 Tahun 2024 hadir sebagai pembaruan yang mengatur penyesuaian lebih lanjut. Yang perlu dipahami adalah adanya PP yang mengatur besaran pensiun tidak otomatis berarti rapel langsung dicairkan pada tanggal tertentu.
Pencairan rapel memerlukan proses teknis tambahan berupa keputusan pelaksanaan dari lembaga yang berwenang, penyiapan sistem pembayaran, verifikasi data penerima, dan alokasi anggaran dari APBN. Semua tahapan itu membutuhkan waktu, dan sebelum semua tahapan itu selesai, pencairan rapel tidak bisa dilakukan meskipun PP-nya sudah ada. Itulah mengapa meskipun PP nomor 8 tahun 2024 sudah terbit, pensiunan masih perlu menunggu pengumuman teknis dari lembaga berwenang sebelum bisa memastikan kapan rapelnya akan masuk ke rekening. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling substansif dalam video ini, penjelasan mendalam tentang rumus dan cara perhitungan rapel yang benar. Rumus dasar rapel sangat sederhana, namun ada beberapa hal yang membuat perhitungan ini lebih kompleks dari sekadar rumus di atas. Komponen pertama, gaji pokok. Gaji pokok pensiun berbeda dengan gaji pokok ASN aktif. Gaji pokok pensiun dihitung berdasarkan persentase dari gaji pokok aktif terakhir yang persentasenya ditentukan oleh masa kerja. Semakin panjang masa kerja, semakin tinggi persentasenya dan semakin tinggi gaji pokok pensiunnya. Komponen kedua, persentase kenaikan. Penyesuaian gaji pokok pensiun diatur dalam PP dan bisa berbeda persentasenya untuk setiap golongan atau bisa juga seragam. Dalam konteks PP nomor 8 tahun 2024, penyesuaian disebut-sebut di kisaran 12% secara umum. Komponen ketiga, jumlah bulan tunggakan. Ini adalah faktor yang sangat menentukan total nilai rapel. Tunggakan dihitung dari bulan pertama kebijakan berlaku hingga bulan pertama gaji baru dibayarkan. Jika kebijakan berlaku Januari dan gaji baru mulai dibayarkan April, maka tunggakannya adalah 3 bulan. Komponen keempat, tunjangan melekat. Dalam beberapa kebijakan, tunjangan yang melekat pada gaji pokok juga ikut mengalami penyesuaian. Jika demikian, rapel atas tunjangan tersebut juga harus diperhitungkan terpisah dan kemudian dijumlahkan. Mari kita praktikkan dengan contoh lengkap. Pak Santoso adalah pensiunan golongan 3D dengan masa kerja 30 tahun. Gaji pokok pensiun lamanya adalah 3.500.000 per bulan. Dengan penyesuaian 12%, gaji pokok barunya menjadi 39.20.000 per bulan. Selisih per bulan, 39.20.000 dikurangi 3.900.000 sama dengan 420.000. Jika tunggakannya 3 bulan, maka rapel Pak Santoso adalah 420.000 dikalikan 3 sama dengan 1.260.000. Jika tunggakannya 2 bulan, maka rapelnya adalah 420.000 dikalikan 2 sama dengan 840.000. Jika ada tunjangan yang ikut disesuaikan, misalnya tunjangan pangan yang naik 50.000, maka tambahan rapel tunjangan untuk 3 bulan adalah 50.000 dikalikan 3 sama dengan 150.000. Sehingga total rapel Pak Santoso menjadi 1.290.000 ditambah 150.000 sama dengan 1.410.000. Sekarang mari kita buat tabel perhitungan yang lebih komprehensif untuk semua golongan, dengan asumsi kenaikan 12% dan tunggakan 3 bulan. Golongan I, juru, sub golongan IE dengan gaji pokok lama 1.050.800. Gaji pokok baru dengan kenaikan 12% menjadi 174.896. Selisih per bulan 187.296, rapel 3 bulan 51.888. Sub golongan ID dengan gaji pokok lama 23.600. Gaji pokok baru 2 bulan 872. Selisih per bulan 282.72. Rapel 3 bulan 840.16. Rentang rapel golongan IMA sekitar 560.000 hingga 840.000. Golongan 2, pengatur, sub golongan 2A dengan gaji pokok lama 1.249.900. Gaji pokok baru 2.197.28. Selisih per bulan 234.828. Rapel 3 bulan 7.844. Sub golongan 2D dengan gaji pokok lama 3.200. Gaji pokok baru 3.558.72. Selisih per bulan 385.572. Rapel 3 bulan 1.558.16. Rentang rapel golongan 2 sekitar 700.000 hingga 160.000. Golongan TRE penata. Sub golongan terpang A dengan gaji pokok lama 2.579.400. Gaji pokok baru 2.088.928. Selisih per bulan 3.995.58. Rapel 3 bulan 928.584. Sub golongan TRID dengan gaji pokok lama 4 tahun 200.400. Gaji pokok baru 42.478. Selisih per bulan 5.8.368. Rapel 3 bulan 1.25.104. Rentang rapel golongan TRI sekitar 930.000 hingga sampai 30.000. Golongan IVA pembina, sub golongan IVA dengan gaji pokok lama 2.899.500. Gaji pokok baru 3.847.440. Selisih per bulan 3.447.940. Rapel 3 bulan 120.3.820.
Subgolongan IVA dengan gaji pokok lama 50,200, gaji pokok baru 6,903,44. Selisih per bulan 708,144. Rapel 3 bulan 2124,432. Rentang rapel golongan 40 sekitar 140.000 hingga 2.130.000. Dari tabel di atas terlihat sangat jelas bahwa tidak ada satu golongan pun yang nominalnya mendekati 8 juta. Bahkan golongan IPA yang tertinggi pun estimasi rapelnya sekitar 2,1 juta untuk 3 bulan tunggakan dengan kenaikan 12%. Angka 8 juta yang beredar di media sosial adalah angka yang sangat tidak realistis dan sama sekali tidak didukung oleh perhitungan matematis yang benar. Bapak Ibu mungkin bertanya, bagaimana jika tunggakannya bukan 3 bulan? Bagaimana jika hanya 2 bulan atau bahkan 4 bulan? Mari kita lihat bagaimana jumlah bulan tunggakan mempengaruhi total rapel. Menggunakan contoh pensiunan golongan terbaik C dengan gaji pokok lama 3.500.000. Dengan kenaikan 12%, gaji pokok barunya menjadi 3.920.000. Selisih per bulan adalah 410.000. Jika tunggakan 1 bulan, rapel 420.000. Jika tunggakan 2 bulan, rapel atas 840.000. Jika tunggakan 3 bulan, rapel atas 260.000. Jika tunggakan 4 bulan, rapel atas 1.980.000. Jika tunggakan 5 bulan, rapel APSR 2.100.000. Jika tunggakan 6 bulan, rapel APSR 2.520.000. Dari simulasi ini terlihat bahwa semakin panjang masa tunggakan, semakin besar total rapel yang diterima. Namun bahkan dengan tunggakan 6 bulan sekalipun, nominalnya masih jauh dari angka-angka fantastis yang beredar di media sosial. Bapak Ibu sekalian, setelah kita melihat semua angka dan perhitungan di atas, ada satu pelajaran besar yang ingin saya sampaikan. Di era informasi seperti sekarang, kemampuan berpikir kritis dan mandiri adalah keahlian yang sama pentingnya dengan kemampuan membaca dan menulis. Siapapun bisa menjadi korban informasi yang salah, tidak peduli seberapa berpendidikan atau seberapa berpengalaman seseorang. Cara terbaik untuk melindungi diri dari hoax adalah dengan tidak bergantung sepenuhnya pada informasi yang diterima secara pasif. Jadilah pencari informasi yang aktif. Cek sumbernya, hitung sendiri jika bisa, bandingkan dengan beberapa sumber. Dan jangan ragu untuk bertanya kepada ahlinya. Bapak Ibu sudah menghabiskan puluhan tahun bekerja dengan penuh integritas dan dedikasi. Jangan biarkan masa pensiun yang seharusnya tenang dan bahagia dirusak oleh informasi yang tidak bertanggung jawab. Jadilah pensiunan yang cerdas, pensiunan yang tidak mudah diombang-ambingkan, pensiunan yang bisa membedakan mana emas dan mana loyang. Untuk menutup pembahasan ini, izinkan saya merangkum langkah-langkah perlindungan komprehensif yang bisa Bapak Ibu terapkan mulai hari ini. Langkah 1, buat daftar sumber terpercaya. Catat beberapa sumber informasi resmi yang bisa Anda andalkan, website Taspen, website Kemenko, dan beberapa media nasional terpercaya. Jadikan sumber-sumber ini sebagai referensi utama sebelum mempercayai informasi dari tempat lain. Langkah 2, hitung estimasi sendiri. Dengan rumus yang sudah kita bahas, selisih gaji pokok baru dikurangi lama, dikalikan jumlah bulan tunggakan, Bapak Ibu sudah bisa menghitung estimasi kasar rapel sendiri. Gunakan angka ini sebagai benchmark untuk menilai kewajaran klaim yang beredar. Langkah 3, bangun komunitas informasi yang sehat. Di grup WhatsApp pensiunan yang Bapak Ibu ikuti, jadilah yang terdepan dalam menyebarkan informasi yang terverifikasi. Ketika ada hoax masuk, luruskan dengan tenang dan berikan fakta yang benar. Ini adalah kontribusi nyata untuk melindungi sesama pensiunan. Langkah 4, laporkan penipuan. Jika Bapak Ibu menemukan atau menjadi target penipuan yang mengatasnamakan Taspen atau lembaga pemerintah, segera laporkan ke kantor Taspen terdekat dan juga ke kepolisian. Laporan ini penting untuk melindungi pensiunan lain. Langkah 5, ajarkan keluarga. Banyak penipuan menargetkan pensiunan karena menganggap mereka kurang melek teknologi. Minta anak atau cucu untuk membantu memverifikasi informasi digital yang diterima. Jadikan keamanan informasi sebagai budaya dalam keluarga. Bapak Ibu yang saya cintai, di tengah semua pembahasan yang serius hari ini, izinkan saya sejenak berbicara dari hati. Saya memahami betapa lelahnya menunggu kepastian. Saya memahami betapa tegangnya membaca berbagai kabar yang silih berganti. Ada yang memberi harapan, ada yang membuat khawatir, ada yang membingungkan. Tapi percayalah, dalam setiap penantian selalu ada hikmah. Dalam setiap proses yang panjang selalu ada nilai yang bisa dipetik. Kesabaran yang Bapak Ibu praktikkan dalam menunggu hak ini adalah bukti nyata dari kedewasaan dan kearifan yang hanya dimiliki oleh mereka yang sudah melewati perjalanan panjang dalam kehidupan. Hak Bapak Ibu sudah tercatat, sudah dijamin oleh hukum, dan negara berkewajiban memenuhinya. Bukan karena kemurahan hati, tapi karena itu memang sudah seharusnya.
Semoga kabar baik segera datang. Semoga rapel dan THR segera cair tepat waktu dan tepat sasaran. Semoga setiap rupiah yang diterima membawa keberkahan dan menjadi jalan untuk memenuhi kebutuhan dengan lebih lapang. Dan semoga kita semua, baik yang membuat konten ini maupun yang menontonnya, senantiasa berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita rangkum poin-poin kunci dari video hari ini. Pertama, ada 7 hoaks berbahaya tentang rapel pensiun 2026 yang wajib diwaspadai, mulai dari klaim nominal fantastis, tanggal palsu, persyaratan biaya, hingga link phishing. Kedua, cara terbaik memverifikasi informasi adalah dengan mengecek nomor peraturan, mengakses website resmi, membandingkan dengan media nasional terpercaya, dan menghubungi Taspen langsung. Ketiga, rumus rapel yang benar adalah selisih gaji pokok baru dikurangi lama, dikalikan jumlah bulan tunggakan. Tidak ada formula magis yang menghasilkan angka jutaan bagi semua golongan. Keempat, berdasarkan perhitungan matematis dengan asumsi kenaikan 12% dan 3 bulan tunggakan, estimasi rapel berkisar dari sekitar 550.000 untuk golongan IE hingga sekitar 230.000 untuk golongan IVE. Untuk kelima, angka-angka fantastis seperti 8 juta yang beredar di media sosial tidak didukung oleh perhitungan matematis yang benar dan sangat mungkin merupakan hoaks atau clickbait. Keenam, pensiunan perlu membangun sikap kritis, aktif memverifikasi informasi, dan menjadi agen penyebaran informasi yang benar di komunitas masing-masing. Bapak, Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih sudah setia menonton video yang panjang ini dari awal sampai akhir. Ketekunan dan kesabaran Bapak Ibu dalam mencari informasi yang benar adalah inspirasi bagi kami untuk terus berkarya. Kami berharap setelah menonton video ini, Bapak Ibu merasa lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih siap menghadapi banjir informasi yang setiap hari datang. Karena informasi yang benar adalah senjata terbaik melawan kebingungan dan ketakutan. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti mempertanyakan, dan jangan pernah berhenti berbagi kebaikan kepada sesama. Jika video ini bermanfaat, tolong bantu kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin pensiunan yang membutuhkan informasi ini. Setiap share yang Bapak Ibu lakukan bisa melindungi satu pensiunan lagi dari hoaks yang merugikan. Sampai jumpa di video berikutnya dengan informasi yang lebih segar, lebih akurat, dan lebih bermanfaat. Tetap sehat, tetap bijak, tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.